Selanjutnya, saudara yang juga jadi sorotan sore hari ini ada 6 tersangka kasus narkoba anak buah Teddy Minahasa. Hari ini menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para terdakwa akan menghadapi dakwaan jaksa. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara termasuk di antara tersangka yang akan menjalani persidangan kasus narkoba. Dodi saat itu merupakan anak buah Teddy di Polda Sumbar. Selain Dodi, 3 anggota kepolisian juga menjadi terdakwa kasus ini. Sementara itu, untuk Irjen Teddy Minahasa akan menjalani sidang pembacaan dakwaan besok. Irjen Teddy Minahasa akan segera menjalani persidangan atas kasus narkoba pada 2 Februari. Dalam kasus ini, Teddy Minahasa terancam hukuman mati. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melimpahkan berkas perkara mantan Kapolda Sumatera Utara Irjen Teddy Minahasa ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pelimpahan dilakukan setelah jaksa peneliti telah menyatakan berkas para tersangka sudah memenuhi syarat formil dan material dan dinyatakan lengkap. Persidangan perdana Teddy Minahasa dijadwalkan digelar pada Kamis 2 Februari 2023 mendatang atau besok. Hari ini baru 6 terdakwa yang menjalani sidang. Total ada 7 tersangka yang sudah siap untuk disidangkan. Mereka adalah Irjen Teddy Minahasa, AKBP Dodi Prawira Negara, Kompol Kasranto, Aibda Janto, Sito Morang, Linda Pujastuti, Muhammad Nazir alias Daeng, Samsul Marif. Sebelumnya Irjen Teddy Minahasa ditangkap pada Oktober 2022 lalu dengan barang bukti seberat 5 kg sabu. Polisi menyebut Teddy Minahasa menggantikan barang bukti sabu yang semestinya dimusnahkan untuk dijual seharga 400 juta rupiah per kilogramnya. Atas kasus ini, Teddy Minahasa dijerat dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya mengenai sidang kasus narkoba Teddy Minahasa kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV ada Niputu Trisnanda. Putu, apa agenda sidang hari ini dan apa dakwaannya? Baru saja selesai agenda sidang dengan pembacaan dakwaan untuk Dodi, salah satu terdakwa yang juga terjerat dalam kasus narkoba yang juga menjerat nama Teddy Minahasa. Jadi total sebetulnya hari ini ada 6 orang yang menjalani proses persidangan dengan agenda untuk kemudian mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kalau kita lihat ke 6 orang yang hari ini diagendakan akan menjalani proses persidangan, ini ada beberapa anggota polisi, tetapi juga ada beberapa yang merupakan warga sipil. Total ada 6 orang. Yang pertama adalah Muhammad Nasir, ini merupakan warga sipil. Kemudian ada Aibtu Janto Situmorang, ini adalah ex atau mantan anggota Polres Tanjung Priuk. Ada juga Syamsul Ma'ruf, ini warga sipil juga yang merupakan tangan kanan dari Dodi. Kemudian ada AKBP Dodi Prawira Negara yang merupakan ex atau mantan Kapolres dari Bukit Tinggi. Kemudian ada Linda Pujastuti warga sipil dan ada Kompol Kasranto yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Kalibaru. Dari 6 orang yang teragenda menjalani proses persidangan dengan mendengarkan dakwaan ataupun juga didakwa hari ini oleh jaksa penuntut umum, sudah ada sejumlah pihak yang kemudian menjalani proses persidangan. Saat ini sidang yang sedang berlangsung adalah sidang dengan agenda mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum untuk terdakwa Linda Pujastuti. Memang kalau kita bicara soal perkara ini atau terkait dengan kasus narkoba yang menyeret nama Teddy Minahasa, total ada 7 terdakwa yang nantinya akan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nah, sementara untuk beberapa terdakwa lain dari total ada 11, sisanya ini akan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi ini masih menunggu bagaimana kemudian keputusannya, apakah nanti akan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau nanti akan disesuaikan dengan domisili dari masing-masing terdakwa dan juga melihat ranah hukumnya ini masuk ke area mana. Nah, kalau kita dengarkan bagaimana jalannya proses persidangan dari tadi pagi sampai dengan saat ini, dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum bagi ke-6 terdakwa bahkan Teddy Minahasa yang besok akan menjalani proses persidangan dengan agenda yang sama, yakni mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Ini didakwa dengan sejumlah pasal dari Undang-Undang Narkotika yang ke-6-nya bahkan Teddy total ada 7, berarti ini didakwa dengan pasal yang sama. Hukumannya tidak main-main, bagaimana hukuman maksimalnya ini diancam dengan pidana hukuman mati, sementara yang paling minimalnya ini adalah pidana penjara selama 20 tahun penjara. Kalau kita melihat bagaimana jalannya proses persidangan bagi 6 orang yang menjalani proses persidangan hari ini memang berkaitan dengan bagaimana
barang bukti yang seharusnya ini seluruhnya diserahkan sebagai barang bukti, ada beberapa diantaranya yang kemudian diambil dan diperjualbelikan. Jadi total waktu itu ada 40 kg sabu atau narkotika golongan 1 yang statusnya adalah barang bukti, 5 kg diantaranya ini disisihkan untuk kemudian diperjualbelikan. Modus operandi yang kemudian digunakan atau teknik yang waktu itu digunakan adalah mengganti 5 kg sabu ini yang merupakan barang bukti dengan tawas, kemudian setelah itu baru diperjualbelikan. Ada pro dan kontra, ada perbedaan pernyataan. Menurut kuasa hukum dari Teddy Minahasa, sebetulnya memang upaya yang dilakukan Teddy Minahasa dengan mengambil sebagian dari barang bukti ini adalah upaya untuk menjebak Linda, karena memang sebelumnya ini juga terlibat ataupun juga mengetahui bagaimana peredaran narkoba pada saat itu. Tetapi kalau berdasarkan pernyataan dari beberapa kuasa hukum dari terdakwa yang menjalani persidangan hari ini, disampaikan bahwa tidak ada hal tersebut, bahwa memang sebetulnya Teddy Minahasa ini terlibat juga dalam proses jual beli, menawarkan ataupun juga menyisihkan barang bukti. Oleh karena itu kita nantikan ini merupakan sidang perdana bagi 6 orang terdakwa. Sementara Teddy Minahasa akan menjalani proses persidangan besok. Waktunya ini masih menunggu kebijakan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat apakah akan digelar dengan waktu yang sama serupa dengan agenda sidang pada hari ini atau bisa jadi lebih cepat lagi. Kita masih nantikan ruangannya di mana, tetapi yang pasti dakwaan Teddy Minahasa ini tidak jauh berbeda dengan 6 orang yang menjalani proses persidangan hari ini. Dituntut, maksud kami didakwa dengan hukuman maksimal atau diancam dengan pidana minimal 20 tahun dan yang maksimalnya adalah vonis hukuman mati. Jadi kita masih nantikan apakah nanti akan ada hal-hal baru yang disampaikan, karena kalau kita bicara soal sidang perdana tentu belum banyak fakta yang terungkap, belum banyak barang bukti juga yang ditunjukkan ke pengadilan ataupun ditunjukkan di ruang sidang. Jadi kita baru sebatas membaca peran-perannya saja. Teddy Minahasa menjadi aktor intelektual, sementara keenam lainnya ini memiliki peran masing-masing. Ada yang tugasnya adalah mengambil, kemudian juga ada yang memperjualbelikan atau mengedarkan, ada juga yang berpura-pura untuk kemudian menghubungi Linda dan pada saat sudah di tangan Linda kemudian diedarkan lagi. Makanya kenapa kalau kita lihat terdakwa yang menjalani proses persidangan hari ini tidak hanya ada anggota kepolisian saja, tetapi juga ada warga sipil yang kemudian masuk dalam kasus ini. Kita nantikan apa yang nantinya akan muncul di persidangan pada kasus ataupun perkara jual beli narkoba yang menyangkut nama Teddy Minahasa. Terima kasih Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita nantikan besok rencananya Teddy Minahasa akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terima kasih Putu.